Oke, berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kita lanjutkan ke part yang ketiga. Topik pembahasan kita masih berbicara tentang time value of money. Di video materi yang ketiga ini kita akan membahas topik utama kedua dari time value of money, yaitu berupa present value. Pak, kalau tadi kita di video sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang future value. Kalau sekarang kok ada istilah namanya present value. Berarti apakah itu berkebalikan, Pak? Jawabannya adalah exactly yes. Jadi future value dan present value itu saling berkebalikan. Kalau tadi di materi sebelumnya kita membahas future value, artinya saat ini kita megang uang present value. Kemudian uang itu yang saat ini kita pegang itu namanya present value, akan kita prediksikan misalkan 5 tahun lagi nilainya berapa di akhir tahun kelima. Nah, di akhir tahun kelima nilainya itu disebut sebagai future value. Nah, kalau present value itu kebalikannya. Kita berandai-andai di akhir tahun kelima misalkan punya uang 1 juta. Misal di akhir tahun kelima kita berandai-andai, oh nanti di akhir tahun kelima kita akan punya uang 100 juta gitu misalkan. Nah, uang yang 100 juta di akhir tahun kelima itu kalau semisal seandainya andai saja ditarik ke sekarang, berapakah nilainya? Itu yang disebut sebagai present value. Tentu saja nilainya lebih besar. Kan tadi konsepnya di awal-awal pembahasan kita adalah bahwa nilai uang itu semakin ke depan itu semakin kecil. Jadi kalau uang 10 juta 5 tahun yang akan kita terima 5 tahun lagi di akhir tahun kelima, kalau kita tarik di saat ini yaitu present value, maka nilainya pasti akan lebih besar, ya. Nah, kita lihat dulu beberapa konsep sedikitnya. Konsep tentang present value ini. Jadi present value itu menunjukkan nilai sekarang atau present value FV saya singkat FV atas satu jumlah uang tertentu yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Jadi di masa depan itu akan terima atau membayarkan uang sejumlah P. Nah, kalau P itu diproyeksikan ke sekarang, berapakah nilainya? Itu yang disebut sebagai present value. Nah, kalau kita berbicara tentang present value, ini sama juga dengan ketika kita berbicara atau membicarakan future value. Ada asumsi yang harus dipenuhi, ada kriteria yang harus ditepati gitu loh ya. Nggak sembarangan juga. Yang pertama, bahwa kalau kita melakukan present value, pastikan nilai uangnya berubah dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sama dengan future value tadi, bahwa ada inflasi, kemudian nilai intrinsik uang saat ini dengan periode yang akan datang itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Baru nanti kita bisa menerapkan time value of money yang berupa present value. Yang pertama. Yang kedua, diketahui tingkat suku bunganya atau interest rate atau required rate of return, harus diketahui, harus ada ini, kalau enggak bisa ngitung kita. Kemudian yang ketiga, diketahui periodenya, kapan, berapa lama jangka waktu periode investasinya. Kalau ini tidak diketahui ya kita juga tidak bisa menghitung kan gitu. Kemudian yang terakhir, selalu menggunakan asumsi compound interest, ya, menggunakan compound interest assumption. Pasti selalu compound interest, bukan simple interest. Apa itu compound interest? Apa itu simple interest? Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau simple interest itu cuma P kali I. Sementara kalau compound interest itu adalah P tambah I dikalikan I. Jadi bunga berbunga. Nah, present value itu juga bisa menggunakan dua principal outlay. Pembayaran atau penerimaan uangnya itu bisa dilakukan sekali saja, single amount, ataukah dilakukan berulang kali atau berkali-kali, sehingga disebut serial, atau nama bahasa Indonesianya adalah anuitas atau annuity. Oke, jadi semuanya, jadi kalau kita berbicara future value dan present value, diingat-ingat ya, kalau kita berbicara future value dan present value, maka yang pertama simple interest atau compound interest, pasti compound interest. Nggak ada yang pakai simple interest kecuali notes payable, karena memang dia rata-rata tuh less than 1 year. Jadi compound interest.
Kemudian yang kedua, principal outlay, bagaimana cara membayar atau menerima uangnya. Sekali bayar ataukah berkali-kali bayar. Nah, kalau sekali bayar itu namanya single amount. Ya, kalau berkali-kali bayar itu namanya annuity atau serial amount. Nah, baik future value maupun present value bisa dikombinasikan dengan apakah single ataukah pakai annuitas. Kita bahas yang present value single amount. Jadi single amount maka proceed atau pokok atau prinsipalnya akan diterima atau dibayarkan sekali saja di masa depan. Akan dibayarkan sekali aja, nggak berulang kali. Kemudian rumus untuk menghitung proceeds di akhir periode atas suatu single future value, atas single present value, sorry ya. Ini single, belum saya ganti present value. Atas single present value rumusnya adalah didapat dari mana? Dari future value, rumus future value. Rumus future value kan seperti ini. Berarti kalau kita mau mencari present value gimana ya? Sama dengan FV future value dibagi 1 plus I pangkat N. Anyway, tapi ini enggak usah dihafal. Ya, enggak perlu dihafal. Dan kita dalam rangka menghitung proceeds atau yield atas present value, maka kita bisa menggunakan salah satu dari 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yang rumusnya yang kayak begini ini. Yang kedua dengan menggunakan tabel. Tabel yang digunakan adalah tabel 3. Tabel 3 itu namanya adalah, saya menyingkatnya tabel PVIF, Present Value Interest Factor. Kalau tidak ada A-nya itu berarti single amount. Tabel 3 yang kayak gimana Pak? Kita lihat tabel 3. Ya, kita lihat tabel 3. Mana tabel 3? Nah, ini adalah tabel 3. Present value of 1. Ya. Isinya apa? Isinya sama, yaitu kombinasi antara N period dengan I interest rate. Oke, ini tabel 3. Jadi tabel 1 dan tabel 3 itu untuk single amount. Tabel 1 future value, tabel 3 untuk present value. Oke. Nah, yang ketiga dengan menggunakan alat, bisa financial calculator atau Microsoft Excel. Oke. Kita lihat contohnya, ya, contoh ilustrasi penggunaannya. Yang saya ilustrasikan di sini saya ambil dari bukunya Pak Kisu. Ya, dengan menggunakan tabel saja. Kalau menggunakan rumus ya tinggal dihitung rumusnya kayak begini. Tapi saya tidak akan menjelaskan yang menggunakan rumus. Tinggal ngitung saja. Perhatikan di sini. Misalkan ada seseorang berdiri di sini. Posisi orangnya berdiri di sini loh ya. Posisi orangnya berdiri di sini. Sehingga dia pengen mencari present value. Dia tahu atau dia diberikan informasi bahwa nanti di akhir tahun kedua, nanti di akhir tahun kedua di sini dia akan mendapatkan uang 1.000. Seandainya saja uang 1.000-nya ini ditarik ke sini, sekarang ini nilainya berapa sih gitu. Ya. Sekarang ini nilainya berapa uang 1.000 ini. Paham ya? Jadi saya ulang, ini contoh ilustrasinya adalah ada seseorang, dia berdiri di sini di present, ya, di present, dan dia nanti punya informasi bahwasanya nanti di akhir tahun kedua, tahun depan, akhir tahun kedua, nanti dia akan menerima uang sebanyak $1.000. Nah, dia pengen tahu uang $1.000 yang akan dia terima di akhir tahun kedua ini nilainya berapa sih kalau sekarang dipegang, seandainya dipegang sekarang, nilainya berapa sih? Sehingga dia ingin mencari present value atas future value. Ya, future value-nya yang 1.000. Tingkat suku bunga yang digunakan 10%. Ya, kemudian jangka waktunya berarti periodenya berarti 2 tahun. Nah, kita cari, kita pakai tabel 3. Tabel 3 10% 2 tahun. 10% 2 tahun. Berarti ini 2 tahun, 10% yang ini. 10% 2 tahun berarti yang ini. 0,2645. Jadi 0,2645 kita kalikan dengan prinsipal. Prinsipalnya berapa? 1.000. Ya, 1.000. Jadi 0,82645 dikalikan 1.000 sama dengan $826,45. $826,45.
Itu dengan menggunakan tabel 3. Oke? Paham ya sampai di sini ya, mudah ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau dia bersifat annuity? Ini bukan FV melainkan PV ya. PV, future value yang serial amount, annuity berarti. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau annuity berarti prinsipalnya diletakkan berkali-kali, berulang kali dalam jumlah yang sama di sepanjang periode tertentu itu. Oke, itu serial amount annuity untuk future value. Present value. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya kayak gini. Ya, rumusnya kayak gini. Diambil ini berasal dari mana? Dari rumus future value yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian cara untuk menghitung proceeds. Ya, cara untuk menghitung proceeds atas present value gimana? Ya, cara menghitungnya bisa menggunakan rumus yang ini atau bisa juga menggunakan tabel. Tabelnya adalah tabel 4. Tabel 4 namanya saya sering singkat PVIFA, present value, interest factor, annuity. Ini tabel 4. Present value, interest factor, annuity. Ingat, oh ya, asumsinya di tabel ini semuanya paymentnya dilakukan akhir tahun ya. Yang ini tadi juga asumsinya paymentnya dilakukan akhir tahun. Nah, kemudian bisa juga menggunakan alat, bisa menggunakan FC, Financial Calculator, atau bisa juga menggunakan Excel. Sekali lagi, saya tidak akan menjelaskan secara rinci yang menggunakan Excel. Nanti ada di sesi tersendiri. Oke, langsung saja kita lihat ilustrasinya bagaimana Pak. Ilustrasinya gimana sih? Kita lihat bukunya Pak Keso, contohnya seperti apa. Untuk yang present value annuity. Present value annuity. Berarti yang ini ya, present value annuity. Ya. Nanti kita gunakan tabel 4 yang ini. Jadi ceritanya gini. Ada seseorang, dia berdiri di sini sekarang. Ya, posisi dia berada di sini. Di present sekarang di sini, present value di sini. Oke, posisi dia di sini. Dan dia mendapatkan informasi, dia punya informasi bahwasanya nanti di setiap akhir tahun selama 3 tahun ke depan dia nanti akan mendapatkan uang di setiap akhir tahun selama 3 tahun ke depan dia akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah $1.000. Nah, kemudian dia berhitung seandainya 1.000 3 kali 1.000 uang yang dia dapatkan di akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir ketiga ini dia tarik semua di posisi ketika dia berdiri di sini ini, maka berapakah nilainya gitu loh. Sehingga ini disebut sebagai present value. Nah, 1.000 ini merupakan future value, kan orangnya masih di sini. Berarti nilai 1.000 ini merupakan future value. 1.000 di akhir tahun kedua ini juga future value. Uang orangnya masih di sini. Di $1.000 yang akan dia terima di akhir tahun ketiga ini juga merupakan future value. Kenapa? Karena dia masih berdiri di sini, gitu loh. Ya, kalau dia berdiri di sini, ya, kalau dia berdirinya di sini, kemudian dia punya uang sekarang dan dia itu pengen tahu nilainya di akhir tahun ketiga berapa, itu nanti balik lagi ke pembahasan kita yang future value. Kalau sekarang kan yang pengen kita ketahui, si orang ini pengen ngerti nilai uang di kondisi saat ini atau present value. Nah, berapakah nilainya? Tadi syaratnya kita harus tahu 3 hal. Yang pertama prinsipal. Ya, pokok yang dia setorkan berapa? 1.000. Dia masing-masing mendapatkan $1.000 dan jumlahnya harus sama ya. Yang disebut anuitas ini jumlahnya harus sama setorannya. Pak, kalau serial amount tapi jumlahnya nggak sama, ini tidak bisa dikerjakan dengan cara anuitas, tidak bisa pakai tabel. Ya. Gimana? Harus individual diselesaikan satu per satu. Nah, ini anuitas. P, yang pertama informasi mengenai prinsipal berapa? 1.000. Nah, kemudian interest factor, interest rate-nya berapa? Interest rate-nya adalah 10%, I-nya. Kemudian N-nya berapa? 3 tahun. Nah, berbekal 2 informasi yang ini, I dan N, maka kita bisa terapkan di dalam tabel. I-nya 10%, N-nya 3. Ingat tabel 4. Jangan sampai salah menggunakan tabel ya. Kalau kita keliru dalam menerapkan tabel, maka hasil perhitungannya juga akan salah. Jadi hati-hati. Oke. Jadi tadi 10%, N-nya 3. 10% yang ini, N-nya 3. 1, 2, 3, berarti yang ini. Berarti hasilnya adalah 2,4862
2,48685. Berarti inilah yang akan kita kalikan dengan prinsipalnya. Jadi yieldnya adalah sama dengan 2,48685. Saya kalikan 2,48685 dikalikan tadi 1000 ya. Dikalikan 1000 hasilnya adalah 2486,85. Yang ini ya, yang ini 2,486,85 atau di Pak Geso ini membulatkan menjadi 2486,86 dolar ya. Oke, ini hasilnya, yield totalnya 2486,86 ya. Itu adalah sudah total nih. Ini sudah total semuanya nih. Jadi dia punya uang 1000, bukan punya uang ya. Dia menerima uang 3 kali di akhir tahun pertama, kedua dan ketiga, yang kalau di total nilai nominalnya adalah 3000, tapi jika di present value kan pasti less than 3000, yaitu cuma 2486,86 dengan asumsi I-nya, tingkat suku bunganya adalah 10%, lebih kecil. Jadi lupa kalau cara bacanya saya balik boleh atau enggak Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya punya uang 2486,86. Kemudian kalau saya setorkan, akhir tahun pertama nyetor 1000, akhir tahun kedua nyetor 1000, akhir tahun ketiga nyetor 1000, maka berapakah future value-nya? Future value-nya 3000. Gitu loh. Ya, future value-nya 3000. Jadi dibolak-balik aja ya, dibolak-balik aja. Jadi kalau posisinya di sini nih, present value yang 1000, 1000 dan 1000 ini adalah future value. Karena ini serial amount, maka merupakan future value yang annuity. Nah, ini akan kita cari present value-nya. Kita gunakan tabel ke-4. Oke? Kira-kira itu pembahasan kita mengenai present value. Ingat sekali lagi kita summary up, kita sum up, kita summary kan, kita ringkas bahwa present value itu berbicara nilai saat ini atas uang yang akan diterima atau disetorkan di masa depan. Posisi kita berada di masa sekarang. Oke, kita present value kan kita tarik nilainya ke masa sekarang atas uang yang akan diterima atau disetorkan di masa depan. Itu namanya konsep mengenai present value. Kemudian present value pasti compound interest ya, sama juga dengan future value tadi, pasti compound interest, dan kita kombinasikan, kita gabungkan dengan apakah dia bersifat single amount ataukah annuity. Kalau dia single amount, maka nanti present value-nya penghitungannya kalau menggunakan tabel, gunakan tabel 3, yaitu tabel present value interest factor single ya. Kalau dia annuity serial amount, maka gunakan tabel 4 atau tabel PVIFA, present value interest factor annuity. Kenapa annuity? Karena serial, bayarnya dalam jumlah yang sama berkali-kali dalam periode tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.